Dari segi keduniaan lah istilahnya, yang anggota DPR sudah ada. Alhamdulillah. Kalau istilah jadi kepala desa ini banyak. Pambur gitu. 2024 lah nih. Ini serasa aku macam Kurang lebih ringan lah dengan seberang. Macam aku di Jawa aja nengok bangunan nih. Assalamualaikum kawan-kawan podcast asik ya. Kami alhamdulillah pada siang hari ini berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, yang mana pondok ini pondok terbesar dan terbaik di Kuala Tunggal. Untuk itu kami juga ingin menyimak dan menelisik langsung menyepil apa-apa saja kegiatan di pondok pesantren dan perubahannya seperti apa dari zaman ke zaman. Nah, yuk kita ikuti kawan-kawannya. الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Permisi. Ya masa. Ya Ustaz. Ya kawan-kawan, ada Ustaz Usna ini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kami ini dari podcast asik nih, mau mau mendengar sejarah, kita lihat perubahan dari zaman ke zaman pondok pesantren yang alhamdulillah barakah di Kuala Tunggal ini. Amin. Ya, kami minta bimbingan Ustaz, juga minta arahan nanti di podcast. Sebelum podcast kami izin ya Ustaz, mau ke dalam mungkin minta dampingi Ustaz, menceritakan apa kita sepil lah perubahan-perubahan pondok pesantren yang kita banggakan. Ya Ustaz ya. Oke. Siap. Ya kawan-kawan, nanti kita dengan Ustaz ya. Baik kawan-kawan, kita didampingi oleh Ustaz Usna ini, kepala Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Ustaz ya. Mungkin yang pertama kemana begini Ustaz? Kita ke asrama dulu ya. Asrama ya. Asrama dulu ya. Iya, yuk kawan-kawan. Ini nih aku ingat zaman dulu Ustaz, kami bodohan di sini ada juga nih. Ini masih. Masih. Sih kok ini airnya mantap. Ini air hujan, ini asli sih. Iya. Kami ingat dulu. Suka lagi ini. Jadi pertama dia masuk ke dalam. Wah, lama nih Ustaz. Nah, ini Ustaz ada beberapa bangunan gedung nih yang luar biasa. Ini Ustaz, kapan dibangunnya? Ini waktu Abah kan masih pakai pemain dari tahun 2015-an nggak salah. 2015-an. 2016 lah. Kami ingat dulu di sini nih masih bedeng Ustaz. Ya, ini kayu nih dulu nih. Bangunan asrama pertama di sini. Jalannya di sini. Iya. Itu bangunan gedung yang terbaru itu 2013 tuh, ha. 2013. Zaman Pak Usman, kalau tulisan Pemda tuh. Itu bantu Pemda. Tidak juga Pemda lah, tapi masih lah, banyak lah, campur-campur lah. Oh, berarti di situ Pemda ada yang gabungan masyarakat pernah memberikan hibah nih dari Pemda. Sebenarnya kalau itu asli itu dari dana pesantren sendiri itu. Ini baru nih tahun 2024. Ini panjangnya berapa meter Ustaz? Dari mana sampai kemana? Dari pangkal sana. Wah, luar biasa. Panjangnya lumayan. Santri kita berapa? 700 meteran. Hah? Santri kita kalau sekarang 1.700 kita gabung putar-putri. Sebelumnya pernah terbanyak berapa Ustaz? Pernah dulu katanya sampai 1.800-an. Sekian. 1.800-an. Berarti tapi cukup lah anunya. Cukup, insya Allah masih cukup. Masih cukup. Pas lah ya Ustaz ya. Kalau pengajarnya kami kurang lebih 100-an lebih. 100 orang. Semuanya lah, putra putri siang pagi siang gitu kan. Siang ini kan ada sekolah namanya. Kalau pagi kita mondok. 100-an gitu. Iya, itu bangunan tuh keren tuh Ustaz. Bangunan keren. Yang itu tahun berapa Ustaz? Ini 2024 tuh. Ini terbaru. Tempat sekolah. Iya, tempat sekolahnya, anak lagi sekolahannya. Ini tempat. Nah, ini asrama. Oh, ini asrama. Asrama. Nanti ada asrama yang sebelah lagi, yang paling heboh lagi, yang paling keren tuh ya. Pernah lihat. Stop Ustaz. Aku ingat, nah di sinilah kamar aku nih dulu nih. Aku masih ingat di sini. Masih hawanya itu masih ada. Aku nih kawan-kawan,
Pernah lah juga pondok pesantren. Gini-gini aku anak pondok juga. Tapi tahu bilang lama-lama saja. Pokoknya ada. Pokoknya pernah lah kami berkah di pondok pesantren. Tamat SD. Ya Oh, saya masih ada satu lama. itu kan lama tuh. Cuman yang di sini kan roboh ini agak diganti deh ini. Oh, kalau yang ini bagus nih Ustaz. Untuk Nah ini udah bantuan dari mana ya kemarin tuh ada hibah lah intinya. Iya. Hibah dari apa tuh ada tulisan di atas tuh. ini Nah, dari aneh. itu tempat sekolahan juga. Tidak, ini asrama nih. Asrama Boleh juga. dekat nanti. Sudah berisi. Sudah santri. Oh, santri ya. Ini hibah dari apa Petro, udah salah apa gitu Oh. namanya. Dari Petrocina ya. Nggak salah lah. Berarti sekarang Ini untuk asrama, sini untuk sekolahan. fasilitas itu Nah ini asrama lama nih. iya Ke sini masih boleh. sedikit. Nah, ini kawan-kawan. Ini tahun berapa nih Ustadz bangun ini? Ini 2023 2024 lah nih. Ini serasa aku Kurang macam lebih ringan lah dengan seberang. macam aku di Jawa aja nengok bangunan nih. Iya. Bukan macam Jogol Tungkal ya. Luar biasa Alhamdulillah. pondok pesantren kita alhamdulillah Ustadz ya. Sekarang berarti kalau anak mondok tuh fasilitasnya sudah Ya, cukup. istilah dia kayak zaman dulu nian lagi lah, main lempar-lempar. Itu tuh zaman itu next pas dibahas. Ini anu kawan-kawan kosan pondok daripada anak santri. Ini mana anak-anaknya Ustaz libur ya? Sekolahan, lagi Oh, sekolah, sekolahan. lagi di sekolahan ya. Oh gini ya kawan-kawan, memang namanya anak-anak pondok tuh Ya, memang kayak ginilah. iya. Dia kan sekolah Dibandingkan zaman dulu. masih mending lah. Ini nih, dia lah yang tidur. Masih cukup mantap lah populer. Oh ini pondok anu nih santri putra Ustaz ya. Ya, Santri Putra. Ini Dia berapa lantai nih, ya, Ustaz? 2 lantai. Boleh naik ke atas. Iya, kita tengok dari atas. Komplek Al Hidayah. Ini yang terbaru, bangunan terbaru Ustaz ya. baru setahun lebih nih. Jadi memang Bapak Ibu kalau mondokkan anak pesantren sekarang fasilitas sudah cukup. Tinggal belajar cuma lagi Ustaz Tinggal ya. orangnya lagi betah Iya. lagi. Makanya kami berusaha lah memenuhi ekspektasi orang tua tuh kan. Iya. Mulai dari tempat tinggal, keperluan. Nah, kan BWC kan sudah ada seperti WC-nya, ini. mandi sudah enak, buang air besarnya. Pokoknya sudah Udah cukup lah Ustaz ya. mirip lah di rumah. Kalau makannya Ustaz, anak-anak catering. Sudah catering semua, tidak ada lagi masak-masak aja. Oh berarti sekarang Fokus belajar. cuman datang ke pondok fokus belajar aja Ustaz ya. Belajar. Tidak seperti dulu zaman kami memang bermasak. Tapi ada untungnya Ustaz mandiri. Belajar Iya, mandi. masak. Di situ dia Iya. kelebihan kekurangannya. Cuman rawannya kalau ramai ini kebakaran pula kalau anak-anak santri Iya. sekarang masak sendiri. Wah, keringat. Iya. Mantap, mantap. Nah, itu Ustaz ya bangunan sekolahannya ya. Iya. Untuk di sekolahan kan kawan, ke sekolahan ke sana bangunannya gedung mewah. Di sini pergaulan anak-anak akan juga terjamin aman karena semuanya dikontrol oleh ustadz dan guru-guru di sini membimbing anak-anak nih agar menjadi insan yang bertakwa, belajar agama, menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sini berapa orang Iya. Ustaz? Ini banyak nih di bawah tuh. Tuh yang menghafal Al-Quran tuh kamarnya di situ tuh spesial tuh. Di atas tuh ruang tahfiz. Ruang tahfiznya di atas. Yang menghafal Al-Qurannya tuh ada khusus tuh kamar spesial tuh. Jadi kalau yang menghafal Al-Quran kami tempatkan di situ. Khusus sih Ustaz Khusus ya, memang perempuan gitu juga. khusus memang tidak bergabung kepada Tidak santri. bergabung. Yang khusus ngapal. Spesialis lah kalau ibarat dokter spesialis khusus. Iya. Ibaratnya Iya. khusus Al-Quran ngapal. Ya, lebih banyak ngapal dia di situ kan ngapal Quran. Kan kalau yang lain kan ngapal yang nahu juga. Tapi dia wajib ngapal nahu juga. Oh, agak berat sedikit ya. Sedikit. Ini Double. ke sana berapa kamarnya Ustaz? Ini ada berapa nih? 6 semua. Oh, Ini satu kamar ini berapa orang Ustaz? Ini paling 12-an nih. Sesuai lemari lah nih. Hani. Oh, 12 orang. Paling 12 nih. Sesuai lemari lah. Orangnya guringan kawan-kawan biarlah terganggu nanti santri ini tidur di ibadah dia. Oke. Angin dah di kamar. Kipas angin lengkap sudah fasilitas alhamdulillah. Memang Ustaz
awalnya pondok pesantren kita inilah Ustaz ya yang memang ada pondok di berdua dah. Ada itu yang Cuman pertama, yang pertama nampak juga. yang yang dari nampak nih yang orang-orang dari luar banyak kesini Ustaz ya. Pertama kali pada dua Iya. Musa Iskandar. Zaman kami dulu banyak orang dari Riau, Iya. orang dari Jambi, orang luar kota. Sekarang masih sama. masih. Ini saat dari sana Bangkok, ujung sana Guntung, bahkan ke Batam sekarang banyak Batam. Mau sampai ke Batam. Luar biasa ya. Jadi santri-santri yang sekarang dengan prestasi yang membanggakan tuh sampai mana aja Ustaz? Informasi. Yang terakhir ini kan kita hampir tiap tahun mengikuti MQK tingkat nasional. Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional. Wow. Nah, tahun kemarin itu kan sampai berapa orang yang mengikuti itu? 2024 itu waktu kami di Jawa Timur. Hampir tiap tahun kami mengikuti terus MQK. MQK sampai nasional Ustaz. Iya. Bahkan ada yang tahun kemarin juga ada 3. Merinding aku dengar. Ada ini. 3 tingkat nasional. Kita kawan-kawan memang di kota kecil, tapi nama kita besar di luar. Iya. Yaitu berkah daripada pondok pesantren kita juga Ustaz ya. Memang dari dedikasi guru-guru di sini mengajar dengan keikhlasannya sehingga diterima dengan santri ini keberkahan ilmu tadi mengangkat Tanja Barat di luar kota ya. Salah satu keunggulan kami pesantren ini ya kaji kitab kuning, pendalaman kitab kuning, walaupun memang masih jauh lah dibandingkan kalau di Jawa kan. Iya. Tapi untuk ukuran Jambi, Sumatera ya bisa lah kita masih bersaing gitu kan untuk masalah baca kitab kuning. Tapi kalau juara 3 tingkat nasional itu Ustaz bukan kaleng-kaleng lagi. Ada. Kan Itu yang nasional. tertinggi tuh, yang tertinggi. Masya Allah. Ada yang harapan 1, ada harapan 2, ada harapan 3 gitu. Ini nanti insya Allah bulan depan nih kami ada lagi. Di mana? Lagi nih nanti di Sulawesi lagi. Ada 3 orang yang berangkat. Tingkat nasional lagi. 3 orang nih lagi nanti. Kami juga ikut bangga dengan ke prestasi lah anak-anak kita nih kan. Iya. Jadi langsung ya ada kebanggaan. Hati itu jadi lapang kalau ada memang anak-anak santri kita nih bisa mengangkat harkat dan martabat daerah, keluarganya. Iya, itulah harapan Kebanggaan kami gitu. Dan alhamdulillah kan dari pondok kita walaupun aku mondok di Sinta sampai tamat adalah bawa ingo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita kawan-kawan ya, nanti kita mau ke tempat makamnya Tuan Guru Syekh Muhammad Ali yang mana almarhumullah itu adalah salah satu tokoh tarikoh di Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, yang ada di Kota Kuala Tungkal, yang beliau juga di waktu hidup adalah salah satu cendekiawan yang salah satunya beliau juga selain membuat pondok pesantren ini, beliau juga mengabdi di PHI, Perguruan Hidayatul Islamiyah. Dan beliau juga dedikasinya luar biasa di waktu hidupnya kawan-kawan. Nanti kita di depan kan karena kita melihat makam beliau dan ke masjid. Nanti setelah itu kemana lagi Ustaz? Ke Putri boleh. Ke Putri di depan. Putri. Ya, simak terus kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan kita mendekati daripada makamnya Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab Ustaz ya. Ya, Ini almarhum ini tahun berapa meninggalnya dulu Ustaz? kurang lebih tahun 2011. Insyaallah 2011. Nah, itu kan tulisannya. Dan Masya Allah di waktu itu Ustaz ya terjadi fenomena alam yang mana ada lapas Allah di langit. Ya. Kami juga melihat waktu itu Ustaz Pas malam tuh. malam dan sore. Iya. Dan ada lagi satu Ustaz dari rumah menuju pondok pesantren ini ada juga tuh videonya Allah tuh, tapi besar memang awannya waktu yang itu 3 kali lapas Allah tadi. Jadi waktu itu kami terdiam Ustaz ketika melihat lapas Allah di langit tuh, yang kami anggap ketika seorang yang mengenal Allah itu meninggal, yang mengajak orang mengenal Allah meninggal, maka alam semesta ini mengingatkan membuat lapas Allah di langit agar semua orang berzikir mana ke atas Allah 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 gitu kan. Masya Allah, itu fenomena alam yang luar biasa kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan masih ingat waktu itu kita dalam lagi Ustaz. Jadi pengalaman Ustadz dengan ayah gimana yang bisa diceritakan? Secara pribadi ayah nih kan orangnya apa ya, istilah tidak pernah marah nih, lemah lembut orangnya. Pokoknya kelembutan itu bukan saja di jiwa tapi juga di raga, di hati. Masya Allah. Kalau kayak kita nih kan istilahnya pemarahan, pendendam, pendengkian, beliau itu
dalam keseharian tuh tidak pernah menyinggung orang dengan kata-kata, kan hampir tidak pernah. Kata-katanya lembut kalau pernah nyinggung kan. Iya. Sering kita dengar kayak gitu. Dan memberi contoh Ustaz ya. Kalau pengalaman Ustaz waktu serumah dengan ayah dulu yang bisa dibagikan ke kawan-kawan kan? Ya sebenarnya banyak lah, bingung juga nak sampai satu persatu. Macamnya ayah di rumah. Yang jelas model kayak kami nih, apa ya, 2 tahun setelah nikah tuh, tidak tahu apa-apa. Katanya pergi ke tempat yayasan tuh, daftar haji. Tidak tahunya beliau yang bayarkan. Nah, kita tidak tahu apa-apa, udah tuh. Macam gitu kawan-kawan. Kalau hitung-hitung kita tak punya duit memang, tapi beliau langsung nyuruh ke sana, beliau langsung nganokkan. Oh, di dalam tempat pemakaman ini ada ayah, ya, Ustaz ya, ada Ustaz kayak Purnain, ada nenek, ada nenek perempuan. Dan ini memang makam khusus ya. Iyalah, keluarga. Sejarah daripada pondok ini Ustaz ya. Luar biasa. Dan ini memang sering diziarahi santri setiap hari, setiap hari. Dan orang-orang luar ziarah juga Ustaz ya. Dan kan ada haul di sini juga Ustaz ya, setahun sekali yang menjadi wisatawan religi di kota Kuala Tungkal yang haul setahun sekali. Ya, setiap tanggal 11 Rabiul Akhir. Setiap tanggal 11 Rabiul Akhir. Memang setelah ini kita mau ke pondok santri lagi, putri lagi, untuk melihatkan daripada Bapak Ibu sekalian, mungkin mau melihat pondok pesantren Bakiat itu seperti apa sih dalamnya untuk putri. Nanti kita ke sana juga kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti apa yang kami rekam bersama Ustadz ini, yang pertama satu menambah ketakwaan, yang kedua mengangkat harkat dan martabat pondok pesantren ini dikenalkan kepada masyarakat luas lagi Ustadz ya, dan masyarakat pun ya melihat, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk menjadi Ustadz next berikutnya. Dekati lah boleh. Bukan dirinya lah. Nah ini kawan-kawan, anak-anak santri ini mau ke masjid sholat asar dan mereka mengisi absen. Zaman kami dulu waktu seperti ini kami cukup senior yang mengontrol di setiap kamar-kamar daripada santri itu, melihat anak santri ini ke masjid apa enggak. Tapi sekarang pakai absen. Maksudnya sholawat yang diucapkan oleh santri ini, saya teringat di waktu saya mondok dulu kawan-kawan, ada suka duka, ada suatu sejarah yang bermakna lah untuk saya. Saya terenyuh kembali mengingat momen-momen saya waktu mondok di sini kawan-kawan. Coba lihat kawan-kawan, seperti itulah saya dulu waktu kecil tamat SD kawan-kawan. Ada keharuan di dalam perasaan ini ketika mendengar salawat ini kembali. Ya kawan-kawan, kita ketemu lagi Ustadz, kita mau ke santri perempuan. يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Ini kawan-kawan, kita berada di asrama putri Ustaz ya. Iya. Di sini berapa santriwati Ustaz? Kalau santriwati ini kurang lebih 800-an lah, sekian 800 lebih. Nah, itu untuk sholatnya sholat Ustaz, ya? Musola lah, musola putri lah istilahnya. Masya Allah ya, memang adab daripada anak santri ini kawan-kawan sudah teruji. Mereka mempunyai adabnya lebih dibanding mohon maaf ya, dengan segala hormat, bukan merendahkan, memang ada identitas daripada pondok pesantren ini. Mereka punya akhlak yang luar biasa. Memang dididik di sini Ustaz ya. Iya, memang itu paling utama. Dibentuk, dididik sehingga mereka bisa menghargai orang lain dan dirinya sendiri. Seperti kita lihatlah, memang di mana-mana kalau anak santri itu beda. Kalau aku kan separuh lah. Nah, itu ya. Ini itu bangunan itu keren Ustaz, bangunan Ustaz. Nah, baru lihat tuh. Sama juga rusunawa juga, itu namanya rusunawa juga, bentukan juga.
Itu tempat sekolah apa tempat Itu asrama tuh. asrama ya? Kalau putri ini sekolahnya masih biasa. Oh, sekolahnya masih Di depan tadi ini. masih kayu Ustaz ya. Iya. Saya kira sudah seperti Ini masih di yang lama nih. Putra, asrama Putra yang gedung ini masih Ya. apaan? Ya Setelah menurut lebih duluan, jadi lebih duluan dia peremajaannya. Karena belakangan masih bisa dipakai. ini anak-anak santri ya kawan-kawannya. Ya, sebenarnya ya saya apa ya? Saya kira sudah menggedung ini nih kan. Iya. Ya mungkin bertahap Ustaz ya. Bertahap. Tidak bisa juga kita bisa lamin semuanya. Ya memang masih mempertahankan daripada sejarah-sejarah daripada pondok pesantren misalnya ada yang harus dirubah terlebih dahulu, ada nilai sejarahnya ini sebaiknya tidak karena ada histori yang mungkin bagi pengurus ya ada makna gitu Ustaz ya. Nah itu kawan-kawan, bagus kawan-kawan. Rusunawa namanya. Itu Rusunawa daripada Itu merek apa namanya biasa tuh? Oh ini anu PU. Kementerian Pusat PU. Kementerian. Oh bantuan Umum. kementerian, masya Allah Dari ya. pusat memang. Memang ya berarti perhatian pusat tuh sampai di sini Ustaz ya. Iya. Ini waktu zaman Pak siapa? Zumi Zola. Masih Zumi Zola yang gubernur kemarin. Oh, berarti ini kenang-kenangan Pak Zumi Zola ketika menjadi gubernur. Nah, waktu itu jabatannya, tapi kan anggota DPR juga melobi-lobi kan. Kan Pak Bakri juga mengusahakan Daripada nasional nih. Nasional. Itu kosan juga Ustaz ya. Sama juga. Ini asrama, dari tempat sekolah. Kalau santri perempuan ini tahfiz juga Ustaz ya. Ya, jadi ruang tahfiz itu nanti sholatnya malah tersendiri. Kamarnya tersendiri di belakang itu. Oh beda. Iya. Memang mungkin lebih khusyuk mungkin ya. Sama. Mereka kalau kan setelah sholat langsung wiridannya langsung ngapal Quran. Oh. Kalau yang lainnya kan baca apa lagi kan. Jadi yang bikin tahfiz setelah sholat langsung wiridannya langsung murajaah Quran. Emang dari sini berapa orang santri yang hafizohnya? Banyak, kalau perempuan jauh lebih banyak dari putra. Setiap tahun itu hampir 10 orang, setiap tahun tuh yang selesai 30 juz. Jadi yang ngikuti itu kan ramai, kalau perempuannya ratusan. 100-200an, kalau putra masih di bawah 100 lah yang ngikuti tahfiznya. Memang lebih duluan dia, lebih duluan buka tahfiz. Kalau menjadi pengasuh pondok ini suka dukanya gimana Ustaz? Kalau suka duka pondok ini macam-macam. Nah, sebenarnya yang pertama dari sisi apa istilah dari santri kan. Nah, santri ini kan 1000 aja 1000 macam masalah. Iya. Belum lah mulai istilahnya ada pendampingnya, ada pembinanya. Sakit lah ini segala macam. Belum lagi orang tuanya pemarahan-marahi. Kita 24 jam bang ya dari semuanya macam-macam. Cuman kita semuanya belajar lah, semua proses lah, semuanya bisa menerima semua dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz saya terus lah. Ya nanti kawan-kawan kita lanjut podcast, ada mungkin pembahasan tentang histori pondok pesantren ini, mungkin lain hal nanti kita bicarakan kepada kepala daripada pondok pesantren ini, Ustadz Rusnaimi SPDI. Nah, ya kan kawan, nanti simak ya. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan podcast asik. Di podcast kali ini kami memang tertarik untuk
mengenalkan dunia pesantren kepada masyarakat, dan juga apa sih kegiatan di pesantren, dan pesantren kebanggaan kita ini kan Al-Baqiyatus Sholihat, dan kita tadi sudah keliling-keliling. Nanti kawan-kawan bisa lihat juga di Facebook, nanti kami kasih video tersebut. Untuk kali ini kami mau podcast, mau dengar kisah dari pondok-pondok pesantren, apa hambatannya, bagaimana peran guru menghidupkan agama dalam pondok pesantren, dan tujuan yang mulia itu agar di masyarakat juga terbentuk generasi yang Islami untuk menumbuhkan generasi madani yang saat ini kan lagi digaungkan oleh Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah khair. Ustaz, terima kasih sudah mau mampir di podcast kami. Sama-sama. Meluangkan waktu kawan-kawan ya. Ini Ustaz, kan sudah keliling-keliling dari nih, melihat daripada fasilitas pondok pesantrennya. Alhamdulillah saat ini kan sudah cukup lah untuk menampung santri yang mau mondok di pondok pesantren ini. Terlepas dari itu, Ustaz, kan kawan-kawan masyarakat ini mau dengar histori daripada pondok pesantren ini, agar kita tumbuh semangat, ada sejarah yang didengar oleh kita semua. Karena pondok ini kan kebanggaan kita bersama, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tokoh di balik pesantren Al-Baqiyatus Sholihat ini kan sama-sama kita tahu adalah ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Abdul Wahab. Hari-hari beliau sebagai guru agama, ngajar di PHI, pengajian di rumah, kadang dipanggil ke surau-surau. Lalu lama-kelamaan juga di rumah itu mengadakan satu rutinan. Yang pertama diadakan di rumah setiap malam Selasa. Akhirnya di rumah pun juga sudah penuh. Akhirnya pergi ke Masjid Agung nyebrang. Nah, dari situlah timbul ide mencetus membangun sebuah majelis taklim yang mungkin bisa menampung lebih besar lagi. Majelis taklim tempat untuk ngaji. Akhirnya didorong masyarakat lah, beliau akhirnya membuka majelis taklim yang dikenal dengan Majelis Taklim Al-Hidayah, dibantu kawan-kawan beliau lah pada masa itu. Akhirnya dipilihlah di daerah Parit Gombong atau Sungai Nibung sekarang ini, maka dibangun ada satu aula namanya Majlisul Ilmi wa Dzikri, daripada Majelis Taklim Al-Hidayah tadi. Lama-kelamaan rutinitas yang dilaksanakan Majelis Taklim Al-Hidayah ini kan mulai malam Selasa, nanti 11-an, dan dipakai juga setiap tahun haul, Syaikhul Qadir, setiap tanggal 11 Rabiul Akhir. Ternyata dari masyarakat juga mendesak agar didirikanlah pondok pesantren. Nah, jadi itu desakan masyarakat itu sendirilah di tahun 1993 akhirnya beliau ini menjadikan Majelis Taklim ini menjadi sebuah pondok pesantren yang dinamakan dengan Al-Baqiyatus Sholihat. Tahun 93, Ustaz ya. Berarti kan sekarang sudah berapa usianya nih? 40 37 tahunan ya, apa 38? Kurang lebih. Menjelang berarti yang Majelis Al-Hidayah yang di malam Selasa itu sebagai dasar awal tuh. Itu sudah berapa puluh tahun juga, Ustaz ya? Jauh sebelum pesantren. Nah itu kan kawan harus tahu bahwasanya pengajian malam Selasa di Masjid Agung yang sama-sama kita ngaji Sabtu Minggu sekali itu sudah mau 50 tahunan, Ustaz ya? Saya juga tidak tahu. Nah itu dari ayah sebelum ada pondok ini, Ustaz ya? Jauh sebelum ada pondok. Oh, ini kan kawan-kawan baru dengar, Ustaz, bahwasanya memang historis sebelum ada pondok ini dimotivasi daripada pengajian di rumah. Perjalanannya panjang. Kalau di dalam pondok pesantren ini, Ustaz, program pendidikan yang ditawarkan itu seperti apa, Ustaz? Ya, pertama tuh memang kita pendidikan agama lah ya, istilah bahasa orang non-bahari itu sekolah Arab. Nah itu kemudian alhamdulillah kegiatan kami bilang sini Salafi namanya. Kemudian di tahun 2000-an ada ide membuat sebuah sekolah formal lah, kurikulum. Akhirnya ada MTS, ada aliyah juga, udah di tahun 2000-an. Nah, jadi sekarang ini ada dua. Pertama mungkin kurikulum pesantren, bilang Salafi. Yang kedua ada namanya kurikulum negeri, ya maksudnya yang sesuai sama dengan sekolah MTS dan aliyah.
ada ijazahnya, otomatis juga ijazah anak-anak. Jadi jadwal belajarnya gimana Ustaz? Nah, jadi kalau untuk pesantren kita tetap itu yang fokus utama. Jadi dari pagi itu jam 7:30 kita sudah mulai lelaran masuk sekolah. Itu kegiatan ngaji kitab kuning, ngaji kitab kuning. Iya. Ada kitab Latin. Iya. Nah, sudah selesai jelang zuhur. Nanti setelah zuhur nanti baru jam 1:30. Nah, itu sampai jam 4. Nah, ini sekolah siang isinya kami ya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika. Kurikulum MTS dan aliyah itu siang. Kalau kata orang tuh sekolah Laten. Nah, Karena sekolah Arab dan sekolah Laten Dua, sebutannya di tuh, kota Kulturkal nih kan kawan. Memang ya alhamdulillah kan pertama tadi itu anak-anak ini mengkaji daripada kitab-kitab kuning ilmu alat gitu saatnya untuk mereka mengkaji Islam daripada zaman terdahulu kan kitab-kitab kuning secara klasik tradisional masih dipertahankan tradisi Islam tuh saatnya jangan ditinggalkan. Terus manfaat daripada kita ngaji kitab kuning itu apa Ustaz? Iya, jadi kalau kita ngaji langsung dengan kitab kuning berarti kita mencari referensi itu langsung asli kalau udah pengarang. Kita tidak lewat terjemah. Istilah lewat terjemah itu bagus aja kalau sebagai pembanding. Artinya kita tidak boleh bergantung kepada terjemah. Kita ngaji Fathul Qarib langsung, memang kitab Fathul Qarib karangan dari Abi Syuja'nya langsung. Kita ngaji Fathul Mu'in langsung kepada Syekh Syatta Al-Malibari langsung, istilahnya kitab itunya kan. Memang kalau kita mengikuti perkembangan zaman udah banyak terjemahan segala macam. Tapi tidak masalah lah itu sebagai pembanding saja. Kemudian juga untuk melatih nahwu sharaf kita jalan apa tidak. Nah, benar apa tidak kalau dengan ngaji kitab kuning itu harus bisa membaca dengan metode nahwu sharaf otomatis. Ilmu alat. Ilmu alatnya itu harus diutamakan lebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam. Itu. Mungkin kalau kita tidak tahu ilmu alat, kita mudah dibohongi orang kan. Jadi orang apa kata orang gitu. Menganggap itu benar padahal salah total. Karena tidak bisa menganalisis ilmu alat. Fa'ala fa'ilu fa'lan. Itu waktu saya mondok belajar juga Ustaz. Cuman tidak alim. Tapi alhamdulillah pondok kita ini memang mengedepankan itu Ustaz ya. Salafi. Untuk pendidikan umum juga. Itu beguyur lah kami nambah. Mereka setelah tamat, mereka ada ijazah umum. Kuliah kemana? Tidak ada masalah. Bekal keagamaan sudah cukup dasar mempelajari kitab kuning ini Ustaz ya. Terus kan santri-santri di sini ini memang tradisional yang mengedepankan Al-Qur'an, ilmu kitab tadi. Mungkin kawan-kawan ini Ustaz mau mendengar manfaat daripada pondok pesantren ini di masyarakat itu yang Ustadz lihat langsung daripada santri setelah tamat ini itu bagaimana Ustadz untuk kawan-kawan dengar semua? Jadi pertama kan kita ngaji alat, kemudian ngaji tauhid, fikih, tasawuf segala macam. Itu sebagai sumber dasar. Jadi dalam waktu-waktu lepas isya, pas asar itu nanti kadang ada kegiatan ekstrakurikuler juga. Jadi selain punya wawasan keilmuan sebagai dasar rujukan-rujukan dalam hukum kehidupan sehari-hari, kita juga bekali mereka berupa istilah keterampilan dalam keagamaan. Kita latihan muhadharah, bagaimana berpidato menyampaikan ilmu. Kalau tidak punya teori berpidato dengan baik dan benar, tak ada yang menerima ilmu kita. Jadi belajar muhadharah, gitu kan. Nanti ada juga yang metodenya mungkin dengan sholawat. Namanya orang berdakwah tidak harus sama. Ada muhadharah, ada yang lewat hadrah begendang, baca sholawat, kan. Macam-macam kegiatan kan. Ada juga nanti lewat manakib segala macam. Jadi 24 jam itu kami manfaatkan lah semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya ngaji kitab tok sebenarnya. Bahkan olahraga itu sebenarnya siap lah juga anak-anak nih sore-sore gini kan. Jelas membentuk karakter seorang anak muda tadi yang punya karakter individual Islami, bisa menyampaikan Islam untuk diri sendiri, untuk keluarganya dan untuk orang banyak. Karena dibekal dari pidato sudah pandai. Hadrah, ada seni saat baca kitab apalagi. Jadi guru insya Allah pulang ke kampung bisa di khatib imam. Itu kami ajarkan juga tajhizul maid, bagaimana memandikan, kan khutbah itu ya sudahlah.
Kalau dia meninggal kan anak pondok pesantren sudah terbiasa untuk menjalankan Yang fardu paling kifayah. dasar sekali kan sebenarnya dalam kegiatan hari itu akhlak tadi yang Iya. kita bahas, adab, tata krama, itu yang paling utama, itu langsung praktek lah biasanya, lebih 90% praktek lah daripada 30%. Iya, tadi saya kagum Ustaz, kan kita masuk ke tempat santri perempuan ya Sobat Hamid tadi kan, mereka dengan gurunya itu memang mengedepankan akhlak. Mereka tidak bicara, itu kan sesuatu hal yang mahal daripada sikap seorang manusia yang mengedepankan akhlak. Ya selain pada itu Ustaz, pondok pesantren ini kan banyak nih melahirkan santri-santri, santriwan dan santriwati yang berpotensi menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungannya masing-masing. Mungkin kawan-kawan ini mau dengar prestasi Ustaz yang diraih dari pondok pesantren ini selama pondok pesantren ini dedikasinya di dalam dunia pendidikan. Ya. Alhamdulillah santri kami ini kalau dari segi keduniaan lah istilahnya, yang anggota DPR sudah ada. Alhamdulillah. Kalau istilah jadi kepala desa ini banyak. Bambur gitu. Banyak, insya Allah. Iya, alhamdulillah. Ya, banyak lah istilahnya tuh. Istilah jadi pejabat nih banyak. Kemudian kalau dari sisi keagamaan, banyak yang sudah jadi pengasuh pesantren. Wow. Nah, ada yang di Inhil, ada yang di Tanjab Timur, ada juga ya di Tanjab Barat ini. Ya, itulah alhamdulillah lah. Kalau apalagi kalau sekedar guru ngajar pesantren, merata tuh, merata mana-mana pesantren, hampir kadang ada anak dari pernah mondok di Al-Baqiyatus Sholihah. Dan saya juga pernah mondok di sini, walaupun belum jadi apa-apa kan. Prosesnya. Iya, alhamdulillah. Banyak kan kisah-kisah yang kita ingin dengar dari Ustadz ini. Dan juga Ustadz, pondok pesantren ini kan sekarang di era terbaru Ustadz. Era terbaru ini kan zamannya teknologi. Apakah ada kiat-kiat dari Ustadz mengenalkan teknologi itu? Mohon maaf kan kadang di dalam pondok ini anak-anak tidak bisa memakai handphone. Mungkin dasarnya lu Ustadz, kenapa memang pondok pesantren memang di mana-mana nih, mungkin punya alasan tersendiri menjelaskan kenapa tidak memperkenankan anak-anak santri ini untuk memegang telepon genggam. Alasan yang klasik ya, sebenarnya kita ini kan umurnya masih labil, usia labil anak-anak nih. Jadi sebenarnya sisi manfaat dan mudarat itu sebenarnya bagaimana yang memegang kan. Nah, jadi anak-anaknya rata-rata belum bisa lagi melihat sisi positif dan negatif secara kan sudah lebih jelas. Jadi kekhawatiran dari guru dan orang tua kalau sudah megang HP ini, bagi anak-anak yang usia kita nih banyak negatifnya akhirnya. Iya, emang. Yang jelas secara umum begini aja, kalau mereka sudah megang HP, yang jelas tak konsentrasi lagi nak belajar. Iya, apalagi kalau sudah malam megang HP, besok ngantuk segala macam kan. Nah, itu yang susah. Belum lagi hal-hal yang negatif yang lebih dalam lagi. Itu yang mendasar aja lah dulu. Cuman untuk keperluan nelpon segala macam kita sudah siapkan lah dari OSIMA atau organisasi santri kan. Seminggu itu ada 2 kali boleh nelpon. Disiapkan banyak telepon juga untuk sekedar untuk menghubungi orang tua lewat WA atau lewat telepon. Oh, itu alasannya tadi kawan-kawan, bahwasanya memang tujuannya baik. Pertama, membatasi daripada penglihatan anak-anak di luar ini kan banyak negatif Ustaz ya. Nanti mohon maaf kadang itu anak-anak terganggu untuk lebih fokus belajar. Seperti yang sampai Ustaz tadi, memang dibatasi lah untuk HP. Kalau teknologi kan itu lain lagi Ustaz ya. Jadi ada nggak hambatan lain Ustaz? Maksudnya di dalam dunia pondok pesantren ini kan hambatan dalam hal apa yang membuat Ustadz itu seharusnya ada, harusnya seperti ini, harusnya mungkin Ustadz punya pandangan lain, ada gak hambatan maksudnya Ustadz? Ya sebenarnya tuh ya tergantung bagaimana kita melihat sisinya aja kan. Cuman istilah kalau kita masih di sini nih mungkin secara hambatan dari orang tua mungkin belum memahami sepenuhnya, kadang-kadang kan ada yang belum bisa menerima dengan peraturan yang ada di pondok, tapi itu hanya persentasenya sedikit sekali, paling itu aja. Kemudian yang paling utama sebenarnya pola pesantren ini kan fasilitas sebenarnya kan. Lebih utama lagi kalau kita ditunggali masalah air, nah itu kalau bicaranya ke sana. Oh iya ya, masalah air, masalah fasilitas belajar mengajar itu yang. Tapi ya cuman masih kita proses terus lah istilahnya, memperbaiki dan segala macamnya. Kalau SPP-nya Ustaz berapa? SPP kami sini 100.000
per bulan. per bulan. Iya. Ya murah, anak saya les juga seminggu 3 kali 100.000. Anak kami sekolah 400.000 per bulan. Iya. Les seminggu 3 kali 100.000, itu pun cuma 1 jam. Sini 24 jam. 27 hari 24 jam, 30 hari. Memang agama ini memang harus disuruh lillahi ta'ala. Mungkin ada donatur lain Ustaz ya. Iya. Yang dana BOS kah untuk para guru, bagaimana? Nah, kebetulan kami tidak menerima itu memang. Dulu kami memang tidak menerima BOS istilahnya. Dulu pernah, tapi ya kerepotan ngurus. Jadi sekarang tak ada istilah menerima BOS. Jadi memang betul-betul ngandalkan i'anatus syariah, pertolongan wali santri lah tadi yang lewat 100.000 tadi itu. Cukup nggak Ustaz? Cukup-cukupkan. Aduh. Salah dicukup-cukupkan. Mudah-mudahan kan kawan-kawan juga mengingat peran Ustadz di sini kan. Saat ya mudah-mudahan cukup lah Ustadz ya. Memang niatnya memang. Cuman ada yang diutamakan, mana keperluan yang diutamakan itu aja nanti kan. Iya. Ada proyek apa sana. Kalau untuk kan beda lah zaman kami dulu, memang zamannya berbeda, situasi berbeda kan, harus mengikut zaman. Kami kan masa sendiri zaman Ustadz ya. Memang kalau sekarang kan catering, tinggal ngambil udah makan langsung. Jadi santri ini khusus belajar. Jadi untuk catering dan lainnya itu ada lagi tambahan Ustadz biar kawan-kawan. Oh biaya. Nah, biayanya 1 bulan itu. Jadi kurang lebih beginilah. Kalau catering sekitar 320.000 per bulan. Nanti kalau di kamar itu ada istilahnya uang pembinaan lah untuk kebersihan, masalah listrik segala macam itu ada 20.000. Kemudian SPP tadi ya 100.000. Kalau yang sekolah negeri sini ada 100.000 istilahnya juga itu kan. Berarti kita itulah yang wajib-wajibnya tuh. Istilahnya wajib-wajibnya catering. Kemudian SPP, nanti uang di kamar itu kan. Ya, karena kan santri itu tinggal total di sini, nggak pulang-pulang. Jadi semua sudah difasilitasi daripada pondok pesantren agar mereka fokus belajar, tidak terganggu oleh hal-hal yang makan, tidur, pakaian, semua sudah dikondisikan dengan tujuan biar santri ini lebih fokus ya. Terus ini kan zaman sekarang yang teknologi tadi Ustadz. Kan anak-anak ini kan nanti setelah tamat mereka akan bertemu dengan situasi modernisasi yang sudah berubah. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait zaman modern ini? Kan kita di dalam pondok tradisional nih. Setelah mereka tamat kan mereka butuh informasi di luar ini zaman teknologi. Ada nggak kiat-kiat dari pondok pesantren ini agar mereka itu sudah mengenal di luar pondok pesantren ketika mereka sudah tamat menyantri? Alhamdulillah kalau untuk istilah teknologi kita, kalau untuk komputer kan kita memang ada jam lesnya juga. Oh ada jam les komputer, ada istilahnya juga. Bahkan kita kan punya labor komputer di atas ini. Keren juga ya, memang sudah komputer. Mantap. Jadi kadang-kadang karena anak tuh bisa memanfaatkan juga kadang-kadang kan, yang paham Google, yang paham browsing segala macam. Tapi yang jelas utama kami ajarkan mereka les itu kan, buat Excel dan segala macamnya itu. Kemudian untuk teknologi ini ya kami istilah tadi, kami memberi kesempatan biasa kepada yang senior nih, kami belajar ngotak ngatik, inilah istilahnya teknologi ini kan, apa media sosial juga ada sudah yang sangat senior, bahkan kami jadikan mereka sebagai tim multimedia. Memang mulai mereka merekam, kemudian ngedit, segala macam ada sudah beberapa orang yang kami bentuk timnya, tim multimedia. Tapi yang senior aja dulu. Iya. Karena kan mereka menjelang tamat, itulah kalau yang lain masih dibentuk lah. Nanti kalau pulang kampung paling tidak sudah punya modal lah itu. Sisi teknologi. Untuk kan anak pesantren ini ketika mereka tamat, mereka akan mengisi di dalam ruang-ruang pekerjaan Ustaz. Kan takdirnya tidak semua jadi ustadz nih. Yang nyantri ini. Mereka akan mengikuti takdirnya masing-masing. Tapi sebelum menyampaikan ke takdir itu kan metodologi karakter dari sini Ustaz ya. Bagaimana Ustaz
untuk membentuk karakter seorang santri yang usahawan itu bagaimana? Jadi pertama dalam kegiatan kita hari-hari sholat jamaah itu kan, sebenarnya satu itu membentuk disiplin sebenarnya kan. Jadi setiap sudah dengar azan, seperti tadi kita lihat mereka sudah beriringan menuju, itu kan satu karakternya itu adalah disiplin. Kemudian otomatis lewat disiplin, kalau tidak selesai wirid mereka tidak boleh keluar. Itu adalah karakter sabar yang memang harus kita terapkan. Otomatis setiap hari anak-anaknya pasti banyak sabarnya lah kan. Orang tua tak ada segala macam. Bahkan membentuk karakternya lebih kuat untuk membentuk sabar tadi kan. Sabar. Kadang kehabisan kuat. Inilah sakit lah, belum lagi orang tua tak ada kan, sabar lah. Banyak hal sebenarnya kami ajar istilah dalam kegiatan hari-hari itu otomatis membentuk karakter mereka, bagaimana mereka bertanggung jawab kan. Nah, apalagi kita disiplin tadi, orang tua tidak ada, bagaimana cara mereka itu kan tanggung jawab, sabar, disiplin tadi kan. Memang sudah dibentuk karakter yang sudah ada sabar, disiplin. Ada nggak motivasi, maksudnya ketika kumpul, nanti kan misalnya ada usahawan yang menggambarkan seorang komunitas pondok pesantren itu menjadi entrepreneur yang mereka mandiri. Ada nggak seperti itu, Ustaz? Nah, ini nih yang mungkin kami masih belum nian kan, masih kurang. Masih belum ada yang spesial ke arah sana, belum spesial. Masih khusus santri ya. Dulu walaupun pernah ada ditawari dari dinas peternakan dikasih sapi, dari dinas ini perikanan dikasih ikan, dikasih kasih ayam pernah seperti itu. Cuman kan tidak bisa bertahan lama, mungkin nak dibelajar dulu nampaknya. Pernah seperti itu. Cuman belum. Mungkin lokasi juga, Ustaz. Ya, lokasi mungkin belum mengizinkan tempatnya. Karena kan sudah padat tadi kan, lokasinya berapa luasnya, Ustaz? Sebenarnya sampai ke ujung kebun sana kan 6 hektar semuanya. Itu kan baru, Ustaz? Apa dari sudah lama? 6 hektar sudah lama sudah. Cuman itu kan kebun tak terurus lagi. Karena fokus semua belajar mengajar. Tanahnya lebar di belakang. Alhamdulillah, mudah nanti ada gedung-gedung terbaru kan. Mudah nanti masyarakat yang mendengar podcast ini tertarik untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat agar tercipta generasi yang islami, selain dididik dengan akhlakul karimah, yang penting, ilmu agama yang mumpuni, dan mereka bisa mengisi di dalam ibadah. Dan pelan-pelan nanti Ustadz juga dengan pengurus lain kayaknya membangun entrepreneur yang mandiri, mudah-mudahan ini kan baru pelan-pelan. Karena memang tradisional memang jarang kan, Ustaz ya. Jadi Ustaz, kita kan sudah panjang lebar membahas tentang pondok pesantren, bagaimana peran pesantren menciptakan generasi yang tercerahkan di masyarakat. Ada nggak dulu pernah misalnya orang tua marah ke gurunya karena lain-lain, pengalaman dulu tadi Ustaz? Mungkin bisa dibagi biar bapak-bapak ibu-ibu itu ngerti ketika guru-gurunya ini marah kepada santri itu. Ini baik. Silahkan berbagi pengalaman, Ustaz, biar bapak dan ibu nih mengerti bagaimana sulitnya mengurus santri. Kadang-kadang kan orang tua nih kan nak ngizinkan anak, kadang-kadang nak minta izin ini kan kok susah nian ingin minta izinnya. HP tidak diangkat-angkat, segala macam. Kan mereka belum tahu, kadang-kadang kita tidak harus megang HP sepanjang masa. Kemudian kita kan aturan kita kan juga kayak anak sakit, pokoknya kadang harus maksa pulang segala macam. Benarnya kan ada proses dulu, kita obati dulu sini kan, 2-3 hari kita obati dulu, bawa ke puskesmas, ada petugasnya. Kalau belum melewati itu, tak bisa langsung pulang. Kadang kan sensitif orang tua kok tak bisa nih pulang gitu kan. Padahal ada prosedur yang harus dilewati dulu. Itu penting, Ustaz ya. Karena pondok pesantren ini bertanggung jawab penuh. Ya, kita selesaikan punya kita dulu. Kalau tidak sanggup, kami telepon. Kami yang nelpon biasanya. Pengurus maksudnya nelpon. Karena standarnya ada tadi, harus dibawa ke dokter dulu. Kadang keluhannya. Mohon maaf kadang Ustaz, karena bapak ibu dari kampung tak tahu langsung bawa anak, bawa ke dukun kampung, tak tahunya penyakitnya apa, ujung-ujungnya kesian. Memang luar biasa, memang sudah ada SOP terhadap santri-santri yang sakit. Jadi ketatnya kami jaga santri kan, sebenarnya itu demi kebaikan santri sebenarnya.
tidak gampang nak keluar gitu. Maklum lah kalau sudah keluar banyak yang ditengok, banyak yang dilihat. Kadang tak mau balik lagi ke pondok. Nah, itu yang susah tuh kan. Pernah ada Ustadz santri ini kita balik-balik dicari di pasar dari Ustadz nyari. Ada tuh ada. Mungkin ada nonton nih. Besar dia mungkin Ustadz di mana udah kawin berarti. Itu zaman bahari lah ya. Zaman dulu kan asa malam Enak Selasa. keluar tuh bisa. Sekarang nggak bisa lagi nak keluar. Dulu Enak. malam Selasa tuh Ustadz kan semua ngaji. Masjidan. Itu tuh mungkin adalah sesepale. Ada yang pintar ya. Mengambil kesempatan. Dan alhamdulillah pondoknya saatnya menjadi salah satu ikon daripada wisata religi. Ya. Haul. Ya, ya. Bagaimana suka dan duka sebagai pengurus dari pondok pesantren menyediakan jamaah yang begitu besar, Ustadz? Iya, itulah. Dulu tuh kan ayah ini kan membentuk majelis taklim, kemudian kan ada cabang kan. Jadi dulu itu kan secara sukarelawan minta ke cabang tuh beras seadanya, uang seadanya, sumbangan tuh aslinya dari cabang-cabang. Jadi cabang-cabang tuh ada yang ngantar beras karung, duit 1 juta. Di cabang lain begitu juga kumpulkan gitu. Itu awal-awalnya memang begitu sampai sekarang masih hal gitu. Kalau kita di pasar nih kan kadang ada yang keliling bawa apa namanya tuh untuk tahlil gitu kan, tahlil. Nah, itulah diolah istilahnya kan. Yang sisa dari itu dibangunkanlah ke pembangunan pondok pesantren. Itu berapa bungkus nasinya, Ustaz? Iya, jadi kalau buat nasi itu sebenarnya kalau sekarang nih minimal 20.000 atau 25.000 hampir. Jadi selalu malaman tuh itulah santri dengan masyarakat sekitar dalam tuh bungkus nasi. 20.000. Tapi itu pun masih banyak yang belum makan. Masih banyak yang terdapat, Ustaz. Nah, itu hanya usaha kita aja kan, berusaha membahagiakan, melayani. Masya Allah, 20.000. Iya. Sapi itu Ustaz. Mungkin dari jamaah atau ya ada sebagian dari jamaah itu tadi juga kan. Katanya bahasanya kan untuk berakikah. Jadi hitung akikah. 2 orang 1 sapi, 2 orang 1 sapi. Walaupun ada juga mungkin dari sekarang nih dari pemerintah kabupaten ya, alhamdulillah membantu dari dinas ini, apalagi dari Pak Bupati juga, alhamdulillah sangat terbantu lah. Kami ingat dulu Ustaz waktu ngaji sama ayah malam Selasa tuh, lalu ayah bilang gini, nanti ada masanya kepala dinas tuh masuk pengajian, masuk ngambil tarikah. Aku waktu itu tak nyambung, tak mungkin perasaan aku zaman dulu kan. Tak tahu sekarang memang terjadi rupanya karena memang bupati kita alhamdulillah kan salah satu pemberi tuan guru kita yang bisa beri ijazah. Betul kata ayah dulu nih, aku bilang aku ingat tuh, Ustaz, ingat tuh kata ayah mengisahkan tentang nanti ada masanya kata ayah, nanti kepala dinas nih ramai ngajian, lepas itu ngambil tarikah berzikir. Aku masih ingat, masih terdengar suara itu. Ternyata betul juga sampai sekarang. Nah itulah hebatnya, namanya orang yang dekat sama Allah nih ya, Ustaz ya. Ada pengalaman lain yang mungkin bisa dibagikan yang luar biasa itu, Ustaz? Waktu ayah dulu. Banyak istilah itu kasap lah istilahnya. Ya sebenarnya banyak lah. Kami mungkin tidak bisa juga sepil satu persatu. Iya. Tapi itulah kenangan kan. Terakhir nih Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan kepada masyarakat agar pondok pesantren, ilmu agama, pengajian-pengajian di masjid itu agar tetap hidup. Masyarakat ini bisa tercerahkan dengan ada pengajian. Kan Ustadz ngajarin pengajian juga. Di mana Ustadz kalau di masjid-masjidnya Tungkal nih? Masjid Tungkal kawan-kawan, kalau butuh pengajian agama nanti silahkan. Dan penutup Ustadz, menghidupkan gairah untuk orang mengaji kepada pendengar kita ini. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, pertama terima kasih kepada masyarakat secara umum yang ada di Kuala Tunggal dan sekitarnya atas istilahnya dukungan partisipasi dalam pengembangan pondok pesantren Al-Baqiyyatus Shalihat ini. Kemudian yang paling penting kepada kita, hidup di dunia ini kan tidak selamanya, bahwa yang abadi itu adalah akhirat. Jadi pesantren yang oleh ayah dibangun itu
dalam rangka mengejar kebahagiaan akhirat. Artinya bekal, bagaimana sholat kita jadi benar, bagaimana kita bertata krama, berakhlakul karimah itu sesuai dengan akhlaknya Rasulullah, agar besok kita bisa bersama-sama Rasulullah di akhirat. Maka di dunia inilah kita bukan hanya sekedar mengatakan aku cinta Rasulullah, tapi dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari akhlaknya Rasulullah dan melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah itu dengan baik dan benar. Tidak bisa nak salah seada-adanya kita sholat, harus ngaji fikihnya dulu. Tauhidnya harus juga benar, supaya akidah kita lurus, tidak sembarangan, supaya tidak tabrak-tabrak. Jadi itulah tujuan muasal kita, ngaji, mondok, dan segala macamnya. Nah, itu kawan-kawan, berarti kita harus mengkaji agama itu, Ustaz, ya. Bukan hanya mendengar di YouTube, mencari di AI, tapi memang ada tradisi Islam yang memang tentang kitab kuning tadi, Ustaz. Mungkin para guru-guru daripada pondok pesantren sudah mempunyai keilmuan yang matang untuk menyampaikan itu di masyarakat. Mungkin itu dulu kawan-kawannya. Terima kasih kepada Ustadz Usnaini yang berkenan mengisi di podcast asik pada saat ini, dan juga kami doakan kepada masyarakat semua agar selalu berbahagia, dan jangan lupa ketika anaknya ingin menjadi Ustadz, masukkan di Pondok Baqiyatus Sholihat. Pimpinan Ayahanda Kiai Haji Abdul Hakim. Oh iya, pimpinan Ayahanda Kiai Haji Abdul Hakim yang guru-guru kita bersama juga, kawan-kawan. Jangan lupa ngaji malam Selasa di Masjid Agung. Ustaz, ya. Oke dulu kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berapa gitu? Panjang. Berapa lama? Pendek. Sedang lah nih. Kadang tuh orang sejam tuh tekan video pendek di orang biasa nonton TikTok, orang YouTube ya. Kalau yang pertama tadi di Facebook.